I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Pengganti Mega sudah ada dan keputusan sudah bulat dan sudah disepakati bagaimana Kohejin yang telah melepas Megawati dari Red Sparks menuju ke Petrokimia Gresik. Namun, apakah kalian tahu bagaimana seorang pelatih yang sangat dekat dengan pemain seperti Kohejin jelas belum bisa melupakan Mega karena perannya di Red Sparks tidak bisa tergantikan? Setelah kita tahu Kohejin yang sudah 13 tahun melatih bola voli baru kali ini mampu mengantarkan timnya ke babak final kejuaraan, dan hal itu jelas tidak terlepas dari sosok pemain asal Jember, Jawa Timur, Megawati. Sehingga dapat dipastikan dengan hengkangnya Megawati dari Red Sparks, ada perasaan rindu dari pelatih Kohejin kepada Megawati, di mana baru-baru ini sebuah ungkapan yang diceritakan oleh Kohejin kepada media Korea saat ia mengenang kebersamaan bersama tim Red Sparks dan peran Mega yang sangat membekas di hatinya. Mulai dari badai cedera hingga membuat Red Sparks sempat bangkit ke final ketiga dan keempat. Lantas menarik untuk disimak, dan seperti apakah cerita Kohejin yang menghadirkan sosok rindu yang mendalam kepada Megawati yang sudah mengambil langkah barunya ke Proliga kebersamaan kehangatan antara pelatih dan pemain? Dan inilah cerita selengkapnya. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nah, apa yang telah diungkapkan oleh media asal Korea ini yang mengungkapkan apakah ada selama ini kuarter Asia yang menandingi Mega? Itulah yang diungkapkan dari pernyataan tegas pengamat bola voli Korea di acara SBS Sport beberapa hari yang lalu. Saat itu Megawati memutuskan untuk hengkang dan meninggalkan Kovo hingga berlabuh ke Proliga, membuat pelatih yang memang tahu betul bagaimana peran Megawati mengangkat tim Red Sparks dari pundaknya, dan hal itu menjadikan Kohejin kian menangis terseduh-seduh. Hal itu terlihat ketika Megawati akan keluar dari pintu bandara Korea. Mega telah memberikan banyak hal kepada tim Red Sparks, dan mungkin inilah yang membuat pelatih Ko bersedih karena juga berkat peran Mega yang mengantarkan tim ini lolos ke putaran playoff untuk kali pertama setelah 6 musim, sebelum pada akhirnya di musim kedua Red Sparks mampu bersaing di final kejuaraan V-League Korea. Dengan menampilkan penampilan yang memukau dan berusaha untuk terus tampil maksimal di final tersebut, meskipun pada akhirnya Red Sparks dikalahkan oleh Pink Spiders dengan skor 3-2. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ya, sebuah kesedihan yang mendalam. Mungkin itulah sebuah singkatan kata-kata untuk seorang pelatih yang telah menderita kesedihan yang menjadi kenangan di Korea dengan media mereka The Joongang yang menuliskan headline bertuliskan pria yang menangis saat mengantar Mega sutradara Kohejin dari Jeong Wanjang. Dalam artikel itu sendiri terdapat beberapa cerita yang menarik yang disampaikan oleh pelatih Kohejin, mulai dari pertandingan kejuaraan V-League kontra Pink Spider yang berakhir pahit. Meskipun ia mencoba tertawa, tetapi hatinya sedih. Walaupun saat ini ia bangga bisa melihat timnya Red Sparks bertanding di final dan layak disebut sebagai final pertandingan yang hebat. Saya mencoba menenangkan hati saya yang pahit dan mencoba tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu pertandingan yang sangat sengit? Tetap saja, saya merasa lega karena itu adalah pertandingan kejuaraan yang layak disebut pertandingan kejuaraan. Saya ingin menyelesaikan perekrutan pemain dengan cepat dan mendapatkan istirahat yang cukup, ucap Kohejin. Selanjutnya, dalam sebuah wawancara yang berlangsung setelah kepergian Megawati, pelatih Kohejin juga menceritakan perjuangan para pemain yang memainkan pertandingan kejuaraan dengan kondisi sakit. Seperti layaknya Nohran yang menderita sakit punggung saat bermain dan sempat meneteskan air mata saat pertandingan playoff ketiga melawan Hyundai karena terdapat sakit yang parah. Selain itu, Ye Yeso juga cedera, sedangkan Bukilik dan Park In-jin baru saja pulih dari cedera. Selain itu terdapat Megawati yang mempunyai masalah di kakinya, dan dengan adanya beberapa pemain yang berjuang dikala sedang cedera membuat Kohejin mengungkapkan jika ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini adalah kejuaraan bersama saya dalam 13 tahun sebagai pelatih kepala. Saya ingin berjuang dengan baik karena saya telah sampai sejauh ini dengan susah payah. Namun, surga tidak bersahabat dan ada begitu banyak pemain yang sakit. Semua orang di sekitar saya meramalkan Haeunkook Life Insurance akan menang. Jadi, saya banyak berdoa.
Ucap Ko Hye-jin, menurutnya setelah kalah 2 kali ia mengatakan kepada anak asuhnya bahwa mari kita mencari satu kemenangan saja karena itu sudah cukup untuk melangkah dan itu adalah awal dari kebangkitan Jung Kwan-jang di final ketiga dan keempat yang sempat membuat semuanya terharu bahagia di final 4. Setelah kalah di game pertama dan kedua, saya merasa bersalah. Saya berpikir mari kita memenangkan satu game saja. Begitulah cara kami memenangkan game ketiga dan dengan pola pikir yang sama, kami memenangkan game keempat. Itu semua berkat para pemain yang menunjukkan semangat juang mereka. Itulah mengapa makna dari air mata itu menjadi lebih berarti. Ucap Ko Hye-jin. Dan skor 2-2 pun memaksa pertandingan untuk melaju ke 5, namun sayang di final yang kelima, Red Sparks harus kalah dengan skor 3-2 dari Pink Spider. Dan meski telah mengalami kekalahan, Ko Hye-jin tetap bangga kepada perjuangan anak asuhnya, apalagi Mega, ada karakter yang tidak bisa ditinggalkan di drama musim semi Jung Kwan-jang. Dan itu adalah Megawati. Pemain asal Indonesia ini telah tampil gemilang di final, di mana Mega telah mencatat di atas 30 poin dari 5 pertandingan final kejuaraan, meski tidak memenangkan pertandingan kejuaraan. Namun Mega telah membuktikan anak Indonesia bisa bersaing dengan Ratu Voli Korea Kim Yong-kyung. Dan peran Mega yang krusial di Red Sparks inilah yang membuat pelatih Ko Hye-jin tidak bisa menahan sedihnya ketika Mega hengkang. Dan itu jugalah yang ia sampaikan dalam wawancaranya, sehingga Ko Hye-jin rela mengantarkan Meja ke bandara untuk berpisah dengan pemain yang menjadi dambaan tim Red Sparks tersebut. Dan itulah yang diungkapkan oleh Ko Hye-jin bagaimana besarnya pengaruhnya Mega di dalam tim ini. Ketika seorang bertanya, bagaimana perasaan saya, semua hal mulai dari saat pertama kita bertemu Mega hingga meraih posisi kedua di final kejuaraan terlintas di depan mata saya sangat emosional. Begitulah besarnya rasa cinta saya satu sama lain. Mega berkata kepada saya, jangan menangis, saya berkata bahwa saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi kami harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan sebelum kami berpisah. Ucap Ko Hye-jin? Ya, jelas. Di sini, Ko Hye-jin tahu betul bagaimana pengaruh Mega selama ini untuk tim Red Sparks. Dan kehilangan sosok Mega adalah sebuah kehilangan emas permata dengan berlian yang memancarkan keindahan dan membuat kesedihan itu sulit untuk ditutupi. Ko Hye-jin pun berharap jika di lain kesempatan ia bisa melihat Megawati kembali lagi ke Korea dan bermain di sana. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're Ya, dengan Megawati yang telah bergabung dengan Petrokimia yang telah dibuat oleh unggahan Petrokimia untuk menyambut Ratu Bola Voli Indonesia Megawati. Megawati menandatangani kontrak bersama Petrokimia, dirinya telah resmi untuk tidak berseragam Red Sparks. Mega sendiri memilih untuk menyudahi kontraknya bersama Red Sparks karena alasan sang bunda lewat dari interview yang telah dilaksanakan beberapa hari sebelum meninggalkan Korea bersama SBS Sport. Bagi Mega itu adalah nomor 1 dibandingkan karir sekalipun untuk sang bunda yang ingin diperhatikan oleh sang putri. Dan untuk Red Sparks sendiri, mereka memiliki rencana baru dengan tim Red Sparks di musim depan. Mereka telah mendatangkan Wipawi akhirnya yang dipilih pelatih Ko Hye-jin untuk bermain bersama Red Sparks. Wipawi sendiri adalah sosok pemain yang sebelumnya bermain untuk Hyundai Hillstad, yang dimana dalam musim lalu ia tampil sangat baik dengan membuat 264 poin, mungkin beda jauh dengan Megawati yang mempunyai 800 poin lebih. Tapi kalau dicatat bahwa posisi Wipawi adalah outside hitter, yang penerimaan bulannya menjadi sesuatu kelebihan yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Ko Hye-jin menaungi V-League Korea musim depan. no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. Ya, jadi itulah tadi bagaimana rindunya Ko Hye-jin kepada pemain yang memiliki peran besar di Red Sparks dan menjadi salah satu pemain kesayangan yang membuatnya harus meneteskan air mata ketika akan berpisah dengan Megawati di bandara. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to